Benar. Nah, kita bisa lanjut. Hari ini kita akan bahas ya salah satu momentum di menyambut bulan suci, menyambut Lebaran, menyambut Idul Fitri, itulah waktunya bersih-bersih rumah. Jadi hari ini kita ungkap rahasianya kenapa tips di market global, di market US itu luar biasa ya, penjualannya luar biasa menjadi favorit banyak orang dan juga lini produktif ini menjadi pilihan utama terutama dalam aspek bersih-bersih rumah. Yang namanya rumah itu ada bagian yang mudah dibersihkan, ada bagian yang sulit dibersihkan, ada bagian yang super sulit dibersihkan. Bisa karena frekuensinya dilakukannya jarang-jarang, bisa karena area tersebut memang area yang nggak kelihatan oleh banyak orang, jadi disentuhnya jarang-jarang, sementara kita lebih fokus kepada area-area yang mungkin lebih tampak, dilewatin setiap hari, digunakan setiap hari gitu ya. Jadi lebih sering dibersihkan dibandingkan yang tidak. Nah, persoalan tentang bersih-bersih ini itu sangat rentan dengan uh, potensi pemilihan bahan baku yang digunakan dalam setiap bahan pembersih yang mengandung toksin atau tidak. Seberapa jauh prinsip pemilihan bahan ini akan mempengaruhi masa depan seseorang, ya sebegitu dalam ternyata dampaknya, kita akan bahas sesudah ini. Sambil jalan, silahkan diingetin timnya, temannya, downline-nya, upline-nya, sister line-nya untuk lempar link langsung biar bisa join langsung bersama kita di hari ini. Oke, kita berharap setelah sesi hari ini berakhir, teman-teman bisa semakin menyadari mengapa, bagaimana mungkin, kok bisa beberapa bahan kimia malah bisa menimbulkan bahaya. Lalu kita nanti juga bisa menyoroti beberapa bahan kimia toksik utama yang sadar nggak sadar selama ini kita udah bersentuhan cukup lama dan seperti apa perjalanannya dalam tubuh, bagaimana pengaruhnya terhadap kita, dan di mana aja bahan kimia toksik utama itu bisa kita temukan, ya, sadar nggak sadar. Kemudian kita bisa diskusikan beberapa strategi sederhana. Nanti teman-teman boleh sharing ya bagi yang sudah mengalami percobaan-percobaan, mencoba bagaimana sih mendetoksifikasi rumah, tapi bisa tetap bersih dan maksimal bersihnya. Kemudian kita nanti akan lihat sama-sama mengapa mengurangi bahan kimia toksik adalah tujuan yang ini achievable banget. Kemudian kita bisa edukasikan lagi kepada banyak orang demi kemaslahatan orang banyak. Jadi agak deep ya tujuan training hari ini yang pasti nggak cuma sekedar edukasi produk tapi akan kita bahas mengapanya. Oke, jadi kita bicara fakta dulu, bicara data dulu. Jadi CDC, sebuah lembaga yang concern, yang menangani tentang lingkungan dan kesehatan manusia di Amerika, menyatakan bahwa lebih dari 200 bahan kimia sintetis ditemukan dalam jumlah banyak di dalam tubuh hampir semua orang Amerika, termasuk bayi yang baru lahir. Kita tahu, compare to our beloved country, ya, tanpa bermaksud apapun, compare to our beloved country, penanganan limbah dalam beberapa hal Amerika lebih ketat dibandingkan negara kita yang tercinta ini. Nah, dengan kondisi demikian pun ditemukan ada lebih dari 200 bahan kimia sintetis dalam jumlah yang tinggi termasuk pada bayi yang baru lahir. Jadi diambil respondennya, samplingnya, baik itu bayi, orang dewasa, anak-anak, remaja, ditemukan di total ada lebih dari 200 bahan kimia sintetis dalam jumlah cukup besar, ya kan? Mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang dewasa. Kemudian, kalau kita ngomong tentang bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang namanya kata bahaya, maka ada resiko yang terkandung di dalamnya. Ketika kita ngomong resiko, maka pastilah dampaknya terhadap kesehatan dan
terkait dengan lingkungan tempat kita tinggal. Ketika kita bahas lingkungan, maka itu terkait dengan udara, terkait dengan air, terkait dengan kualitas tanah di tempat kita tinggal ini. Nah, kalau kita lihat kembali, kenapa sih bahan kimia toksik ini begitu mudah mengancam kesehatan kita, sadar nggak sadar? Yang pertama, bahan kimia bersifat mudah terserap, bahan kimia yang toksik. Karena dia mudah terserap, dia terserap melalui apa? Melalui pernafasan, ya kan? Melalui sentuhan, terserap melalui kulit, dan di kulit di bawah epidermis ada pembuluh darah yang kemudian memungkinkan distribusi bahan kimia tersebut ke seluruh tubuh. Dan sadar nggak sadar, kita telan tuh bahan kimia toksiknya. Oke, lalu kenapa bahan kimia toksik ini pada akhirnya bisa mengancam kesehatan? Karena produksinya massal, ya kan? Miliaran kilogram, nggak cuman sekilo, 2 kilo, ratusan kilo, kuintal-kuintalan, miliaran kilogram per tahun produksi massal digunakan oleh hampir semua rumah, ya kan? Lalu bahan kimia toksik ini mengancam kesehatan dari sisi pengujian yang terlalu sedikit. Tidak cukup studi yang bisa menyatakan dengan tegas bahwa dia memang mengancam kesehatan. Nah, lalu juga bahan kimia toksik dapat mengancam kesehatan karena tingkat penggunaan pestisida yang tinggi. Sampai hari ini masih pada makan nasi, masih pada beli beras, guys. Ya, kemudian nggak cuma dari makanan, eh, taman, rumah, ya kan, sekolah, terutama ketika pemerintah ingin membasmi nyamuk demam berdarah, ya, itu bisa dirasakan pliket banget udaranya ketika baru saja dilakukan fogging di area lingkungan tempat tinggal kita. Iya apa iya? Lalu juga karena sifatnya bahan kimia toksik ini berasal dari lingkungan sekitar kita, kemudian dibuang lagi ke lingkungan kita, terjadilah persistensi lingkungan. Jangankan berkurang, yang ada kadarnya semakin banyak, semakin tinggi, sehingga mereka terus ada selama berpuluh-puluh tahun. Saya mau cerita tentang kisah tentang TV tabung. Teman-teman tahu TV tabung? Ya, TV zaman dulu tuh TV-nya bentuknya tabung, jadi nggak tipis-tipis kayak sekarang ya, nggak tipis-tipis kayak sekarang tebalnya cuma 2-3 cm. Yang dulu ada TV tabung, TV yang depannya layarnya kaca, yang belakangnya itu kotak seperti tabung cukup besar gitu ya, sehingga biasanya TV-TV zaman dulu itu TV tabung itu tebal. Nah, sampai kemudian ada komponen bahan TV tabung yang oleh CDC, lembaga yang mengurusi lingkungan dan kesehatan manusia di Amerika tadi, menemukan ada satu bahan kimia berbahaya yang uh, dianggap berbahaya karena TV tabung itu sudah puluhan tahun nggak ada di Amerika. Ketika mereka menguji komposisi air sebuah danau, setelah 23 tahun kemudian, komponen TV tabung itu masih ada di air danau itu. Padahal TV-nya udah nggak diproduksi, udah nggak ada yang pakai di Amerika, airnya masih mengandung bahan kimia yang membuat TV tabung dihentikan produksinya di Amerika. Jadi ini yang dimaksud dengan persistensi lingkungan. Susah untuk mendestroy, memusnahkan, terus ada selama berpuluh-puluh tahun, dan nggak asiknya lagi ada di dalam air yang kemudian bisa mengalir kemana saja, yang mungkin nggak semua orang melakukan, nggak semua perusahaan air minum melakukan pengukuran kadar bahan berbahaya tersebut. Sehingga kita telan, kita minum, kita buang kembali lagi ya ke lingkungan tempat kita tinggal. Lalu ketika kita kemudian berpikir, tapi jumlahnya cuma dikit kok, saya pakai semprot-semprotan buat serangga, tapi kan cuma dikit, cuma jarang-jarang. Oke, atau bahasa lebih panjangnya, iya saya udah pakai ini sejak lama, udah sejak zaman nenek saya dulu, tapi saya baik-baik aja tuh. Ya, ini biasanya bahasa logika dan perasaan mencoba
mempertimbangkan ini bahaya apa enggak sih, bahaya apa enggak sih. Oke, maka kita bisa bahas tentang dampak bioakumulasinya. Bio itu hidup, akumulasi penumpukan, ya kan? Jadi secara alami, secara anatomi, tubuh kita ini sudah dibekali oleh Tuhan Pencipta kita organ untuk penghancur racun, ya, pendetoks, hati, liver, gitu ya. Dan normalnya memang tubuh kita akan mencoba memfilter, menyaring, kemudian mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun. Namun nggak bisa semua, ya kan? Nggak bisa semua. Kenapa nggak bisa semua? Jadi ketika terjadi overload racun, sadar nggak sadar, itu hati kita ekstra stres karena ekstra kerjanya untuk mencoba memproses semua substansi yang bersifat toksik ini. Nggak natural dan toksik pula. Jadi kalau teman-teman bisa mengamati, kalau nggak diri sendiri, mungkin ada keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, ada yang muncul reaksi-reaksi pada kulit, ya kan? Kita nggak tahu persis sebabnya apa, tapi tiba-tiba eh, merah, gatal, bentol, kalau sering disebutnya alergi gitu ya. Ini alergi nih, padahal nggak makannya nggak aneh-aneh gitu ya. Eh, Biasa-biasa aja, tapi ini tiba-tiba muncul nih, Kak, dan itu terjadi berulang, 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 hilang sendiri, berulang lagi. Nah, itu bisa jadi merupakan gejala dari masalah yang lebih besar, ya kan? Walaupun kita terlihat cuma seperti bentol-bentol dan gatal serta merah dan panas di kulit. Nah, bisa jadi ini adalah hati, indikator bahwa hati kita, liver kita lagi terbebani, atau usus kita lagi mengalami ketidakmampuan untuk memproses unsur-unsur yang menyentuh organ-organ tersebut secara benar. Oke, jadi kalau kita bilang, aku baik-baik aja tuh, tapi tiba-tiba kulitnya rewel, kulit wajahnya rewel, atau di bagian tubuh tertentu, di lipatan-lipatan, tiba-tiba bentol-bentol seperti alergi. Ya, coba diingat-ingat. Apakah kita baru terpapar sesuatu, menghirup sesuatu yang seharusnya nggak kita paparkan ke kulit dan yang nggak seharusnya kita hirup lewat pernapasan kita. Oke, kalau ada yang merasakan ini berarti kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, bioakumulasi khususnya pada perempuan, pada wanita, itu terpapar jauh lebih banyak dibandingkan para pria. Jadi bioakumulasi ini sebenarnya beban tubuh. Ya, udah punya beban hidup, tubuh kita dibebani lagi. Nah, ini akumulasi jumlah racun kimia di dalam tubuh manusia yang terjadi karena paparan terus-menerus membebani sistem detoksifikasi alami kita dan menyebabkan penumpukan di dalam tubuh. Kok bisa menumpuk? Oke, jadi kalau di jalan tol, ya, itu kan jalan bebas hambatan ya. Kalau kapasitas jalan tol itu adalah 1.000 mobil per menit, misalnya 1.000 mobil per menit. Oke, nah mobil yang lewat cuman 200 mobil guys. Jalan tolnya lancar? Boleh saya dapat 2-3 respon? Jalan tolnya lancar? Kapasitas tolnya tuh 1.000 mobil per menit. Yang lewat saat itu hanya 200 mobil. Lancar nggak jalan tolnya? Nah, compare dengan, bandingkan dengan kapasitas jalan tol itu misalnya 1.000 mobil per menit. Tapi mobil yang lewat 1.200. Walaupun katanya jalan tol bebas hambatan, jalan tolnya bakal lancar atau macet? Boleh saya dapat 2-3 respon? Kapasitas jalan tolnya 1.000 mobil. Mobil yang lewat 1.200 per menit. Bakal lancar atau macet? Demikian juga dengan liver kita. Liver kita itu punya kapasitas, yes, thank you Bu Soba, punya eh, batasan kemampuan untuk mendetoksifikasi racun. Emang racunnya dari mana sih? Apa dimakan? Apa gimana? Jadi mulai dari kita bangun tidur, ya kan kita bangun tidur, kita mandi. Coba dilihat komposisi-komposisi sabun yang kita pakai, sampo yang kita pakai,
kemudian body lotion, deodoran, terus sunscreen, yang mau keluar rumah mungkin lipstikan, pakai foundation, pakai blush on, terus yang senang menata rambut disemprot-semprot pakai hairspray, yang senang pakai eyeshadow, ya, cat kuku, parfum, ya kan? Udah sempat dicek belum apa saja bahan kimia yang terkandung yang terdapat di label-label setiap kemasan yang kita gunakan kosmetik itu setiap hari dari sejak dahulu kala, bahkan udah bergonta-ganti merek, bahkan mungkin sejak bayi kita udah terpapar uh, bedak misalnya, wangi-wangian, oke? Apakah kita sempat dengan penuh totalitas berhenti menyentuh semuanya? Kayaknya susah gitu ya. Nah, inilah paparan terus-menerus inilah yang membebani sistem detoksifikasi alami kita, dan kita tanpa sadar atau mungkin kita sadar dari bangun tidur sampai mau tidur lagi memaparkan semua bahan kimia toksik ini ke tubuh kita dengan sukarela. Oke, kemudian itu baru kosmetik. Coba kita lihat di sekitar rumah, yang di rumah coba dilongok-longok ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Rumah kita penuh dengan bahan kimia. Oke, mulai dari produk pembersih, produk personal care, kosmetik, panci, wajan. Hah? Panci, wajan? Iya, yang anti lengketan itu ada coatingnya, ada lapisan tertentu yang ketika tergores, ya kan, saya nggak boleh nyebut merek-merek, ketika tergores lepas partikelnya, maka akan terurai, terus kita menggoreng atau memasak di situ, partikel-partikel goresan itu akan lepas, walaupun kecil, kalau jumlahnya banyak dan terus-menerus, ya kan, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini semua tuh bisa banget berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Bahannya yang mana, Kak? Kalau kita jadi insecure, kalau kita mau ngecek bahan-bahannya yang mana? Jadi ada istilah dirty dozen, ya, 12 bahan kimia toksik utama yang ditengarai berdasarkan hasil riset menyebabkan banyak hal, banyak problem. Oke, nah ada bahan yang disingkat dengan BHA dan BHT. Biasanya kalau di label-label kemasan disingkat BHA, BHT ataupun dituliskan kepanjangannya. Ini merupakan pengawet di banyak produk kosmetik. Oke, apa yang terjadi ketika kita terpapar ini terus-menerus BHA dan BHT? Bersifat bioakumulasi karena susah dikeluarkan dari tubuh, bersifat karsinogen, ya, ditengarai dalam jangka panjang bisa menyebabkan pemicu sel kanker, mengganggu endokrin. Endokrin adalah pabrik hormon, mengganggu keseimbangan hormonal. Oke, kemudian jika ada uh, bahan baku perwarna tar arang, ya kan? Ini terdapatnya pada makanan yang diproses, lipstick, ya kan, biar warnanya makin bold. Kemudian cat rambut, yang senang mewarnai rambut, itu ada perwarna tar arang. Nah, ini racun logam berat dan juga bersifat karsinogen. Lalu ada lagi bahan DEA. Oke, DEA fungsinya membuat busa atau supaya pelembab bersifat creamy, sampo jadi creamy, ya kan, kental begitu. Dan ini bersifat karsinogen, bahan DEA ini. Kemudian ada lagi dalam produk perawatan kuku, itu dibutil phthalat. Dibutil phthalat ini racun reproduktif, banyak ditemukan terakumulasinya di organ reproduksi. Kalau pada perempuan, gimana organ reproduksi? Iya, mulai dari perut sampai ke bawah gitu ya, di dalam sana. Kemudian pengawet yang melepaskan formaldehid. Oke, bukan bahan formaldehidnya, tapi ketika bahan pengawet itu dijadikan satu dalam sebuah kosmetik atau sediaan, dia melepaskan formaldehid yang bersifat karsinogen. Kemudian paraben, paraben ini merupakan pengawet di berbagai jenis kosmetik, mengganggu sistem reproduksi pria, dan mengganggu sistem endokrin manusia. Ini baru 6. Kita lanjut ke 6 berikutnya. Oke, jadi kalau di kosmetik kita ada tertulis parfum, tapi nggak di-stated parfumnya apa, cuma ada tulisan parfum aja, atau wewangian gitu kan, dan nggak juga dituliskan apa wewangiannya,
ya kan? Dalam kelompok mana, bahan bakunya apa, maka kemungkinan besar dia juga adalah bahan kimia, ya kan? Bahan kimia sintetis yang bikin kita gampang alergian, bikin kulit makin sensitif, lalu juga muncul neurotoksisitas dan karsinogen sifatnya. Nah, coba dicek-cek lagi, ada nggak senyawa PEG, ya, PEG, polyethylene glycol, sebagai dasar krim kosmetik. Jadi kayak lotion, sampo, ataupun yang krimi-krimi, ya, itu seringkali juga mengandung PEG. Nah, ini bersifat karsinogenik. Lalu petrolatum, ini banyak terdapat dalam produk rambut untuk menambah kilau rambut, atau dalam lip balm atau lipstick yang menambah kelembapan. Petrolatum bersifat karsinogen. Kemudian juga siloxane, ya. Siloxane ini digunakan dalam proses pembuatan kosmetika untuk menambah kelembutan, kehalusan, kelembapan setelah diaplikasikan ke kulit. Siloxane ini bersifat sebagai pengganggu endokrin. Kemudian sodium lauryl sulfat digunakan dalam kosmetik untuk membuat busa, ya kan, kita senang banget makin banyak busanya, kok kita merasa makin pede gitu bahwa ini membersihkan. Sampo, ya kan, bahan-bahan pembersih, cuci piring, atau sabun mandi. Karena SLS, sodium lauryl sulfat ini bersifat karsinogen. Yang terakhir adalah triclosan. Triclosan di Indonesia 10 tahun yang lalu saya suka lihat di iklan TV, ya, ada triclosan di mana-mana, ya, di berbagai brand yang biasanya uh, berupa pasta gigi, pembersih badan, antiperspiran, ya, eh, membuat kita jadi resisten terhadap antibiotik tertentu, dan sistem endokrin juga terganggu, terjadi ketidakseimbangan hormon atau hormonal imbalance. Oke, resistensi antibiotik ini bahayanya adalah ketika kita butuh karena infeksi butuh diobati dengan antibiotik, yang ada kita menjadi resisten, nggak bisa nyembuhin antibiotiknya, oke, karena kita resisten. So, apa yang kita bisa lakukan? Dua hal, ya, untuk mengawali perubahan kecil yang sederhana, kita coba untuk lebih peduli. Peduli itu susah kalau kita bicara tentang orang lain kalau belum dimulai dari diri sendiri. Fokus terhadap apa sih yang bisa saya kendalikan, ya kan? Sesuatu yang saya beli untuk saya gunakan, kosmetik yang saya beli yang untuk saya gunakan, itu mungkin banget. Itu hal yang mungkin saya kendalikan. Kemudian juga belajar untuk rajin membaca label, ya, agar kita tahu bahan-bahan apa yang terkandung sehingga mungkin nggak untuk dihindari untuk digunakan. Kemudian setelah kita peduli, kita bisa ambil tindakan. Ganti produk yang paling sering digunakan dulu. Kalau susah untuk mulai ganti semuanya gitu, ya. Wah, ini kan masih banyak. Wah, ini kan gimana ya, udah cocok. Wah, cari gantinya kan butuh proses, ya. Ntar ganti belum tentu cocok juga. Oke, ganti produk yang paling sering digunakan dulu. Karena kalau dia paling sering digunakan, tapi dia mengandung bahan toksik, bahan kimia toksik, maka dia berpotensi untuk membuat kita terpapar toksin lebih banyak. Kemudian, jika di rumah kita ada anggota keluarga paling rentan, ya kan? Kalau kita ngomong rentan ini berarti usia. Adakah bayi, anak-anak, balita? Adakah orang tua yang sudah manula yang tinggal bersama kita, ya? Atau yang kita tahu mereka menggunakan sesuatu yang nggak nggak oke gitu, ya? Maka kita bisa ganti produk yang paling sering digunakan oleh anggota keluarga paling rentan. Oke. Nah, kita mulai dengan produk-produk rumah tangga tips. Ganti yang mana, mulai dari mana, ini opsi-opsinya yang teman-teman nanti bisa pilih. Ya, ada di Soap sama Tips Household Cleaner, sama di Indonesia sudah ada Tips Kitchen Bed Scrub, kita sudah punya Tips Laundry Detergent, ya kan? Jadi produk-produk lain Tips ini sebelum ada tersedia di Indonesia 2-3 tahun lalu, Saban Training ada aja yang komen, kapan line tips produk available di Indonesia? Kapan tips household ada di Indonesia? Kapan tips laundry soap ada di Indonesia? Ya, dan tips-tips lainnya. Oke, memang kenapa kita harus pilih lini produk tips? Yang pasti lebih aman jika digunakan secara berkelanjutan.
Dan lain tips produk adalah alternatif alami untuk rumah Anda. Walaupun dia natural, tapi membersihkan secara efektif dan kuat, lembut pada tangan dan kulit, keras pada kotoran dan noda. Jangan terbalik gitu ya. Pertahanan dan perlindungan alami yang bisa banget kita gunakan untuk keluarga dan di rumah kita. Kemudian line tips produk ini diformulasikan dengan efisiensi dan keamanan sebagai prioritas. Pokoknya bahan-bahan lainnya kalau nggak aman nggak akan digunakan. Dan standar yang living seal dipakai nggak cuma di farm tapi dalam produk-produk personal care, ya, dalam produk-produk house care, dalam produk-produk cleaner, ya, dan ini merupakan produk yang ramah lingkungan dan asiknya lagi dapat terurai secara hayati. Jadi tidak akan membuat seperti kasus komponen TV tabung yang saya ceritakan tadi. Oke, nah rangkaian produk produktif bebas dari bahan-bahan ini. Dari Dirty Dozen yang tadi kita udah diskusikan sama-sama, bebas dari SLS, paraben, trikosan, ftalat, ya, fosfat, bahan-bahan pemutih, dyes, kemudian bahan-bahan sintetis, bahan-bahan pengawet, parfum, dan formaldehid. Oke, kalau ada wangi-wangian dari produk rangkaian tips itu pasti dari essential oil. Nah, kita mulai dari tips di soap. Tips di soap ini formulanya formula nabati, membersihkan peralatan dapur, dan berhubung tidak ada bahan pembusa yang lebay seperti sabun-sabun pencuci piring yang beredar di pasaran, maka busanya tuh nggak banyak, ya kan? Busanya nggak banyak, tapi kemampuan membersihkannya jauh lebih baik. Ya, jadi busanya nggak banyak, dituang ke spons. Ada yang udah pakai tips di soap, kemudian disapukan, kemudian dibilas. Piring tetap bersih walaupun enggak lebay busanya. Oke, nah kapan akan back in stock ditunggu ya. Ini saya informasikan dulu supaya teman-teman yang belum tahu tahu bahwa ada opsi ini. Nah, ada essential oil apa aja dalam tips di soap? Ya, ada tips pastinya jet lemon dan bergamot. Makanya cuci piring itu sekarang jadi me time karena menghirup aroma jet lemon dan bergamot. Lanjut, siapa yang udah punya? Siapa yang udah pakai tips household cleaner? Oke, tips, tips household cleaner ini juga mengandung bahan-bahan alami berbasis tumbuhan. Kemudian dia multiguna banget, multiguna banget. Yes, thank you Kakak Lidiana. Multiguna banget nih, saya ulang sampai 3 kali ya. Nanti saya cerita bisa diapain aja. Lalu aroma rempah yang segar dan literally hemat gitu ya. Hemat banget. Ibu Sobah juga sudah dan daya bersihnya luar biasa. Oke, kita lihat yang berikutnya tips kitchen bed scrub. Jadi ini adalah bulir-bulir ya seperti abu putih. Bahan aktifnya tuh naphthalene cyanide yang ketika digunakan untuk mengikis kotoran, ya kan, di berbagai permukaan, dia nggak akan menimbulkan goresan, tapi super efektif, gitu ya. Karena selama ini mindset kita mengatakan yang efektif untuk membersihkan permukaan-permukaan yang berkerak atau lengket itu haruslah scrub-scrub yang kasar, tapi yang ada malah merusak permukaan, granit, merusak permukaan dinding kamar mandi, gitu. Dan biasanya kalau kita ngomong tentang pembersihan dapur dan pembersihan kamar mandi, itu pasti di luaran produknya mengandung klorin. Nah, asiknya TKBS ya, ini klorin free. Ya, disingkatnya TKBS ya biar gampang. Nah, multiguna tanpa bekas goresan bisa untuk berbagai permukaan dan asiknya lagi lini produktif ini bisa banget saling dikombinasikan untuk mengoptimalkan proses pembersihan. Oke, tips kitchen bed scrub ini juga bisa menghilangkan lemak, kerak, kotoran, residu, noda keras dari sebagian besar permukaan yang ada di rumah kita tanpa bahan kimia toksik, tanpa kita perlu khawatir tentang bahan kimia toksik. Oke, nah sekarang kita ngomong tentang pengenceran tips household cleaner. Oke,
Tips Household Cleaner. Jadi, kita bisa bikin berbagai komposisi ataupun persentase larutan tergantung kita mau bersihin apa. Oke, kita mau bersihin apa? Permukaannya seperti apa? Nah, patokannya ini bisa kita gunakan berulang kali ya. Bisa kita buat larutan untuk contohnya nih, untuk bersih-bersih kaca atau jendela. Ayo yang mau bersih-bersih rumah, kaca, jendela, atau mau bersihin gorden jendela yang bahannya dari tekstil, maka bisa kita kategorikan dalam kondisi sedikit kotor, kotornya ringan gitu. Ya, nggak kotor-kotor amat, tapi perlu dibersihkan. Kita bisa masukkan satu takaran tutup botol Tips Household Cleaner ke dalam 750 ml air. Oke, nanti bisa di-spray, digunakan sebagai spray atau digunakan untuk merendam ini ya, tadi gorden. Ditambahkan dengan laundry soap. Oke, sedikit laundry soap. Kemudian kalau kondisinya agak kotor, kita ingin membersihkan permukaan yang terbuat dari kayu atau lantai vinil atau meja terbuat dari vinil atau dinding, ya kan? Dari marmer atau granit. Nah, dalam 500 ml air tambahkan satu takaran tutup botol Tips Household Cleaner. Nah, kalau sangat kotor, lebih konsentrat lagi kita butuhnya ya untuk lantai buat ngepel. Ini bisa dibikin satu takaran tutup botol Tips Household Cleaner dalam 250 ml. Nanti tinggal dituang ke ember. Bukan 250-250-nya, tapi bisa diencerkan lagi ketika ingin ngepel lantai. Untuk membersihkan kamar mandi ini bisa langsung digunakan, disiram-siram atau di spray dulu, ya kan? Untuk all purpose cleaner, uh, kalau saya sih ya kalau all purpose itu ini kita kategorikan di rumah yang paling sering atau setiap hari akan kita bersihkan yang mana? Saya kategorikan yang agak kotor ini ya. Jadi pakai yang 500 ml airnya, satu tutup botol um, Tips Household Cleaner-nya. Tapi kalau heavy duty, ya tugasnya lebih berat lagi, 250 ml air, satu tutup botol Tips Household Cleaner. Oke, nanti Ibu Ana bisa explore ya, nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kalau mau lebih detail lagi. Jadi, seringkali kita jadi korban iklan, ya kan? Untuk pembersih dapur, ini. Untuk pembersih kamar mandi, merek B. Untuk pembersih lantai, merek C. Untuk pembersih kaca dan jendela, merek D. Pembersih apa lagi, guys? Pembersih sepatu, pembersih karpet, em, pembersih apa lagi ya? Nah, saya jadi nggak hafal karena sekarang saya pakainya tips household cleaner aja untuk semua-semuanya, tinggal disesuaikan. Oke, nah tadi Bu Ana nanya all purpose cleaner, ya kan? Kalau yang mau sifatnya spray bisa dalam 950 ml air, satu tutup tips household cleanernya. Tapi kalau kotorannya panci-panci itu berlemak ringan atau piring-piringnya berlemak ringan, ya atau ada permukaan lantai yang kena tumpahan yang lengket, ya satu tutup tips household cleaner dalam 3 cup air, ya satu cup itu 250 ml dan satu tutup penuh tips household cleaner itu 7 ml bagi yang bertanya. Oke, kotoran berlemak sedang, ya kan? Lemaknya agak lebih banyak nih dari yang sebelumnya. Airnya 2 cup, tips householdnya satu tutup. Atau yang berlemak berat, kan? Lebaran nanti kayaknya kategori cucian piring dan pancinya yang ini deh. Yang masak rendang, yang masak opor, yang masak. Ayo sebutkan makanan khas Lebaran kota masing-masing. Saya taunya cuma rendang, opor, gulai nangka. Ini bisa pakai 1:1 ya. Satu tutup tips household cleaner, satu cup air sulingnya. Nah, untuk pembersih jendela dan kaca, kalau mau lebih encer lagi pakai botol spray, ya, itu satu tutup household cleaner dalam 4,5 liter air suling. Wah, tapi ini kebanyakan, Kak. Oke, 1/4 sendok teh aja, ya.
THC-nya dalam 950 ml air suling di botol spray. Oke Kakak Stacy, direkomendasikan habis dalam berapa lama? Paling lama sebulan, ya paling lama sebulan karena dia diencerkan, stabilitasnya enggak seperti uh, tips household cleaner yang belum diencerkan ini. Kakak Soba bilang semur kambing, wow, eksotis ya makanannya. Coba saya lihat ada pertanyaan lagi enggak ya? Di atas Kakak Sasya. Oke, belum ada. Oke, untuk lantai ya, untuk lantai ini kalau mau langsung digunakan satu tutup tips household cleaner untuk 6 cup air suling. Tapi saya biasanya ini botol tips yang kosong ya, THC yang udah kosong. Ini kan 400-an mili ya, 400-an mili. Saya masukin satu tutup THC-nya, tambahin air sampai penuh. Oke, tambahin air sampai penuh itu buat ngepel 3 mingguan kayaknya. Jadi nanti yang udah diencerkan di sini, saya ambil 2 tutup botol lagi buat ngepel lantai. Airnya seember pelan itu. Oke, mungkin yang ada hacks lain boleh dibagikan. Ya, untuk membersihkan dinding, satu tutup tips household cleaner untuk 2 cup air suling. Untuk membersihkan tekstil, tadi contohnya gorden ya. Satu tutup THC dalam 2 cup air suling. Karpet ya, ini bisa banget pakai satu tutup THC dalam 6 cup air suling. Oke, sudahkah di-capture ini? Kemungkinan-kemungkinan penggunaannya. Ya, dan ini bisa banget digunakan untuk keperluan-keperluan yang berbeda, tapi kita merasa tingkat kotornya sama nih dengan untuk pakai dinding, untuk pakai lantai gitu ya. Jadi tergantung. Dan setelah disurvei, di dunia ini ada 29 jenis tipe pembersih yang udah dipasarkan. Ya, tadi yang kita sebutkan mulai dari pembersih lantai, pembersih dinding, pembersih peralatan dapur, pembersih apa namanya permukaan kayu, pembersih permukaan kaca, pembersih permukaan logam, pembersih panel-panel yang ada di mobil. Bisa Ibu Bukina nanti kita taruh di VO ya. Pembersih semua pembersih itu ya kalau di total tuh ada 29 jenis. Dan This Household Cleaner bisa banget digunakan dari satu jenis THC menggantikan 29 tipe pembersihan itu. Oke, dan ini bisa digunakan untuk mengangkat kotoran-kotoran berskala sedang. Oke, jadi 426 ml ya si Tips Household Cleaner ini. Coba kita lihat. Kalau yang masih ragu-ragu dan mau discuss dulu tentang harga. Oke, jadi kita compare sampai dihitung-hitungin ya. Kalau ada yang bilang, tapi kok harganya kompetitif ya? Mari kita lihat. Kita ambil satu sampel premium brand, ya sebut saja namanya X. Ya, dia punya series pembersih lantai yang dari granit atau marmer, pembersih lantai kayu, pembersih noda karpet, pembersih bahan kulit, pembersih stainless steel, pembersih kaca, dan pembersih dapur. Oke, selama ini mungkin kita termasuk tipe yang kita beli semua nih, ya kan? Beda-beda fungsi, kita beli semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, contoh si brand X ini ada 7 jenis pembersih yang dia punya. Oke, ini size-nya beda-beda, ini harganya. Ya, ini harga per mililiternya. Kita lihat di sini. Oke, kemudian kalau dibeli semua, ya, ini harganya di 429 ribuan dan harga per mililiternya 672 rupiah. Kemudian ini kan ada juga yang all purpose ya, all purpose bisa dipakai untuk membersihkan semua muat yang ada di rumah. Sebut saja ya premium brand X.
Oke, ini 750 mili, harganya in total 54.900, harga per mililiternya Rp73. Lalu kita ambil satu sampel lagi, Natural Claim, ya, dia ngeklaim bahwa kita tadi ambil sampel produk premium, ya kan, karena tips produk premium, tapi bahannya nggak natural. Kita ambil satu sampel lagi, dia ngeklaim bahwa bahan-bahannya alami, ya, mirip dengan tips yang udah pasti alami, tapi mereka udah pasti ada bahan-bahan lain selain bahan natural itu. Oke, si brand Y ini. Dia mengkategorikan produknya multi-surface cleaner. Mirip-mirip ya, all purpose dengan natural claim. Yang ini brand X, yang ini brand Y. Si brand Y ini size-nya 250 mili, harganya 39.000. Jadi harga per milinya Rp156. Oke, ini tentang brand X dan brand Y. Sekarang kita bahas this household cleaner gimana? Oke, size-nya 426 mili, ya. Harganya 345.000. Kemudian price harga per mililiternya Rp810. Hah, Rp810? Tunggu dulu. Nah, per botol ini bisa digunakan 61 kali, ya kan? Karena tadi satu cup 7 mili ya. Satu cup tuh 7 mili, satu tutup botol itu 7 mili. Maka dia bisa digunakan 61 tutup botol Thieves Household Cleaner. Yang harus diingat, Thieves Household Cleaner masih super konsentrat, belum siap pakai, harus diencerkan dulu, ya kan? Harus diencerkan dulu. Berbeda dengan produk yang sebelumnya, ini langsung dipakai, ya, langsung dipakai, nggak bisa diencerkan lagi karena udah dalam formula langsung dipakai. Oke, kita lihat apa yang terjadi ketika dia sudah diencerkan, harganya menjadi bagaimana. Satu cup Thieves Household Cleaner dalam satu cup air, ya kan? Itu jadinya kan 243 mili ya. In total volumenya 243 mili. Lalu satu botol Thieves Household Cleaner kalau diencerkan dalam satu cup air, ya kan, dalam satu cup air, maka volumenya menjadi ini 14.788. Ya, harganya Rp23 aja, guys. Oke, harganya Rp23 aja. Oke. Ini 14,7 mili. Ya, 14,7 mili. Kemudian, satu cup Thieves Household Cleaner diencerkan dengan 2 cup air. Ya, totalnya menjadi 480 mili. Oke, 480 mili. Nah, kalau satu botol Tips Household Cleaner diencerkan ke dalam 2 cup air, ya kan, harganya menjadi Rp12 saja. Oke, gimana? Harganya jadi masuk akal sekarang? Boleh saya dapat 2-3 respon? Jadi, sering kita harus menganalisis sedalam ini untuk mengetahui seberapa kompetitif sih dari segi harga. Benarkah dia mahal? Ya kan? Apakah benar dia mahal? Atau sebenarnya jauh lebih murah dan bisa digunakan dalam jangka panjang untuk seluruh isi rumah, ya, dari depan sampai ke belakang, bahkan kamar mandi. Oke, kita lanjut dengan perawatan diri, personal care dengan tips, ya, pengganti produk perawatan diri yang biasa kita gunakan. Pasti produk-produk personal care dengan tips ini lembut dan melembabkan, mengandung essential oil blend tips dan menjaga kebersihan kulit. Ke teman-teman yang selama ini gampang merah-merah, gampang gatal-gatal, gampang iritasi dengan penggunaan produk-produk di pasaran, ya kan? Boleh coba nanti amati bagaimana perubahan lifestyle ini bisa membawa perubahan kualitas kesehatan diri kita.
Lalu ada tips oral care. Yang puasa pasti sangat paham menggunakan tips mouthwash itu super nyaman, ya kan? Tidak ada bau-bauan yang aneh sampai sore nanti saat berbuka. Oke, gunakan pasta gigi tips sesuai pilihan teman-teman, diakhiri dengan penggunaan tips mouthwash. Oke, kemudian tips aroma bright ya, itu menjaga kesehatan gusi dan gigi tanpa pewarna. Ngapain sih pasta gigi harus diwarna-warnain? Tanpa pewangi, saya juga nggak dapet kenapa pasta gigi harus wangi ya, dan kenapa pasta gigi harus berbusa. Oke, karena tanpa SLS, sodium lauryl sulfat, ya, tanpa busa, karena kita nggak butuh busanya, yang penting bersih. Lalu on the go cleaners ya, ini bisa banget semua pasti udah tahu. Dan ketika kita bicara tentang produk tips, bukan hanya tentang belanja lebih hemat, tapi tentang belanja lebih berkualitas. Gimana caranya? Tadi saya udah awali dengan mengganti satu produk baru yang paling banyak digunakan. Oke, ternyata sepertinya tips household cleaner harus menjadi lini produk tips yang pertama bagi teman-teman yang belum pernah ya. Tips household cleaner harus menjadi produk tips pertama selain oil yang dapat menggantikan banyak pembersih lain di rumah. Jadi setelah itu coba satu produk baru setiap bulan. Kemudian perjalanan toxin free lifestyle ini bisa dimulai dengan membiasakan membeli produk berbasis tumbuhan, plant based ya, untuk mendukung kesehatan keluarga. Nah, nanti 12 bulan sesudahnya, a year later, 12 months later, gitu kan, kita telah mengurangi dampak bahan kimia berbahaya dalam rumah secara super signifikan. Dimulai saja dulu, ya kan? Dimulai saja dulu. Kalau masih nanya kapan mulai, mulai aja dulu, ya kan? Mulai hari ini, karena perubahan besar dimulai dengan langkah kecil setiap hari. Nah, di lebaran katalog, ya, di lebaran katalog, tips household cleaner dibanding ya, dibanding dengan penyikat botol, sikat piring, sikat pot, sikat oval. Terus untuk sikat piringnya tuh ada refillnya, ada replacementnya. Kalau sudah botak atau sudah tidak bagus performanya. Oke, ini boleh maksimal satu item per brand partner. Dibanding seperti ini. Lanjutnya, ada yang sudah check out ini? Ini adalah bundling dari Young Living Stainless Steel Wok Pan ya buat masak lebaran, disertai dengan sendok kayu buat memasak. Ya udah pasti dua-duanya anti bahan toksik ya. Kemudian dibanding dengan tips kitchen bed scrub. Jadi penggunaan tips kitchen bed scrub berdasarkan pengalaman pribadi saya, justru biasanya saya nggak basahin dulu pancinya. Jadi kalau tipis bekas kerak masakannya atau bagian bawah wajannya, dikasih tips kitchen best scrub sedikit sambil disikat santai aja, ya kan, disikat santai. Asiknya tuh dia nggak menggores permukaan. Kemudian baru tambahin di soap, yang kehabisan di soap boleh berdayakan laundry soapnya, tapi kalau super tebal kerak ya sisa masakannya boleh ditambahkan tips household cleaner tadi yang kategori pembersih agak kotor gitu ya, boleh ditambahkan dikombinasikan untuk membersihkan menjadi kinclong kembali. Oke, bundling ini juga disertai dengan black pepper oil dan lemon flavoring oil. Oke, silahkan diuber ini di lebaran katalog. Jadi kalau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ada banyak sekali yang nanya, tambah lagi dong lini program tipsnya. Nah, ini ada hacks dari Kak Ria buat bersihin dalemannya air fryer. Ya, itu PR banget ya. Masaknya sih enak pakai air fryer. Bersihinnya enak juga kalau udah punya
tips. Oke, kitchen bed scrub. Ini bagi teman-teman yang living your life abundantly, nggak usah takut-takut lagi pakai air fryernya, dibersihin aja, ya, dibersihin aja dengan tips kitchen bed scrub. Thank you Kakak Ria. Bersih kembali, nyaman, tangan aman, ya kan, dan lingkungan serta tubuh semua orang di rumah juga tidak terpapar bahan kimia toksik dan enggak pakai panas, enggak pakai iritasi ataupun kulit di sekitar jari-jari mengelupas. Thank you insight-nya. Dari semua produk yang ada ini, teman-teman udah pernah nyoba 2 item, 3 item? Wah, Kakak Lidiana sudah semuanya. Ada yang udah punya semuanya selain Kakak Lidiana, selain Buria, Kakak Egi. Oke, ada yang udah punya. So, coba 2 atau 3 item, atau baru mau coba ada? Oke, Kakak Iren baru coba pasta giginya. Good, boleh pindah ya. Tips spray, ditunggu ya Kak yang OS-OS. Tinggal multipurpose ya Kak Stasia. Jangan tunggu-tunggu lagi. Eh, rak rak kamar mandi saya jauh lebih simpel ya, jauh lebih simpel sejak ada tips household cleaner. Bolehkah menggunakan botol bekas minuman kemasan ketika mengencerkan THC atau harus pakai botol yang baru dan bahan yang khusus? Botol bekas minuman yang tipis itu ya, yang transparan, tidak dianjurkan, tapi kalau yang ada tulisan di bawahnya eh, kode-kode yang aman ya, itu bisa kita gunakan. Kalau saya semua bekasan ini nih, bekas botol Seedling, bekas botol eh, Morning Start ya, itu saya pakai semua bekas botol ini yang ada pumpnya, tips. Oh, keren Bu Egi. Ini ya yang sabun pencuci tangan, ini saya pakai semua buat gantiin atau bikin-bikin ngencer-ngencerin tips household cleaner. Bekas botol mouthwash bisa banget Kakak Stasia, terus diganti sama pumpnya hand gel atau foaming soap. Ya, nggak pernah beli saya mah. Kakak Kristi juga ya, nggak pernah beli. Seedling itu yang ada pumpnya juga sering banget saya pakai. eh Gila, gila. Botol-botol yang livingnya dipakai semua, jangan dibuang guys. Mungkin yang dibuang hanya ini ya, tips toothpaste. Karena biasanya saya suka gunting buat ambil lagi, habiskan semuanya. Yes, ini spraynya bisa dicoba-coba ya, bisa dicoba-coba. Tapi so far, pump yang bekas fisik itu juga bisa dipindahin. Dicoba ya Kak, dicoba-coba mana yang bisa cocok. Laundry soap kepake banget. Yes, semua noda go away. Noda lipstick, noda saus, tinggal ambil secuil, kucek. Ya kalau anak aku yang masih kelas 6 SD itu noda pulpen, noda spidol, ya. Jadi dibalur dikit, dikucek dikit, ditunggu sebentar, ya biarin sebentar, baru dikucek, kemudian baru direndam. Oke, kalau yang pakai tips laundry soap, ya, yang pakai tips laundry soap kan banyak yang bilang, kok nggak berbusa ya? Saya kasih hacks ya, buat yang masih pengen busa nih. Itu eh, terserah apa wadahnya. Kalau saya pakai ember ya, itu ember. Tuang dulu tips laundry soapnya, tambahin tips household cleaner secukupnya. Atau kalau teman-teman udah punya adonan sendiri, adonan buat cuci pakaian, yang kombinasinya, yang mau bagi hacks boleh di kolom chat, teman-teman yang lain nunggu. Tips household cleaner, tips laundry soap ya, ditambahin air sedikit, itu udah jadi ready sabun cuci pakaian. Biasanya saya tuang dulu di ember sabunnya. Saya pakai botol ini sih, botol tips hand soap ini ya. 5 pump buat orang serumah, 5 pump. Baru dinyalain keran airnya, itu busanya jadi lumayan banyak. Jadi busanya diciptakan sendiri, ya, diciptakan sendiri dari air keran yang deres gitu kan, itu terbentuk busanya. Kalau yang masih berharap busa banyak nih ya, walaupun
nggak ada efek secara langsung terhadap proses pembersihan, tetap bersih-bersih aja, baru dipakai buat ngerendam pakaian. Gitu guys. Noda makeup, noda makeup, sebentar saya baca. Noda makeup di leher baju juga hilang Kak pakai laundry soap. Setuju. Ya, setuju. Saya sebenarnya jarang-jarang make upan. Kecuali kalau lagi on screen ketemu kakak-kakak semua ya buat mengapresiasi effortnya kakak-kakak udah hadir. Saya biasanya jarang make upan. Nah, itu ada aja tuh. Paling sering sih kerudung ya. Kena lipstick, kena yang seharusnya nggak ada di situ. Nah, kalau kakak Kristi tambahin natural liquid soap sedikit aja untuk yang masih sedang berbusa. Yes, boleh juga. Kalau saya Ogi, saya langsung siramin sama air yang deres, itu busanya tercipta. Kalau kakak Egi tambahin pine, lantainya wangi makin segar. Yes, jadi kita bisa tambahin oil-oil yang berbeda-beda. Aroma cucian baju minggu ini temanya geranium, ya kan, flowery. Kemudian minggu depan maunya keluarga citrus, saya tambahin tangerine. Minggu depannya lagi boleh lah ya sekali-sekali baju aromanya pine. Oke, kangen lavender ya kan? Sebagai first oilnya saya, ada waktu-waktunya tuh saya rindu sama lavender. Ditambahin juga ke dalam cucian juga bisa, ke dalam pembersih lantai bisa, pembersih kaca why not gitu ya. Bergamot. Nah, ini Kakak Eki bilang di shop tambahin lemon, essential oil piring wangi fresh banget. Setuju. Ih, banyak banget hacksnya. Kalau Kakak Kristi, untuk baju olahraga ya, baju olahraga kita dan anak-anak. Jangan anak-anak doang yang suka olahraga, kita juga wajib kudu olahraga. Please Kak Kristi. Oke, tambahin tips laundry soap jadi cleansing powernya super. Ada lagi yang mau berbagi hacks, ini pasti semua udah nyatet ya. Jadi asiknya lagi kita bisa punya variasi wangi yang berbeda-beda. Setiap minggu pakai tema, atau mau pakai tema bulanan, atau mau setiap hari berbeda. Silakan banget loh. Oke, setelah direndam, nanti boleh yang mau lanjut proses di mesin cuci silakan. Kalau yang selama ini nyucinya pakai tangan, tinggal dibilas ya, dikucek-kucek-kucek seperlunya dibilas. Itu air rendamannya aja udah amazing ya. Kalau kita lihat, kalau pertama kali pakai laundry soap itu sisa-sisa residu sabun sebelum-sebelumnya kita gunakan, residu-residu pewangi yang dulu sempat singgah kita gunakan, sempat singgah di rumah kita, ya itu semua lama-lama bersih maksimal dan hidungnya nanti jadi lebih sensibel ketika karena suatu dan hal harus ngelondri misalnya di laundry ujung komplek. Kita jadi pengen cepet-cepet nyuci ulang itu baju. Ya nggak sih guys? Oke, keren banget sharingnya hari ini selesai. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Thank you banget yang udah share di kolom komentar ya teman-teman semua pasti super duper appreciate sharingnya. Cuci-cuci botol oil yang sudah habis, kata kakak Kristi kan masih ada sisa-sisa oilnya tuh, sabunnya bisa pakai tips dishwasher. Yes, ya cara nyucinya pakai itu atau direndam berjamaah di baskom yang gede itu juga bisa banget pakai THC. Sama-sama kakak Soba, kakak Ria. Jadi uh, jangan tanya, aduh kapan aku mau mulai pakai ya, kapan aku mau mulai pakai ya, mulai sekarang. Aduh mulai dari produk yang mana ya, kalau teman-teman butuh saran, mulai dari tips household cleaner. Next, laundry soap. Personal care tentunya udah ya, personal care-nya dulu. Kemudian kita bisa pelan-pelan mengeliminasi sampai nanti raknya super duper simple, rak cuciannya. Oke, jadi kalau saya sering diketawain cuci piring aja jadi me time, itu sungguh nyata guys. Cuci piring jadi me time ya iyalah ya, aromanya pakai tangerine gitu. Nyuci nyuci daleman jadi me time, itu semua enjoyable moment banget sekarang. Nggak buru-buru, malah kalau bisa fokus sebentar, being present itu penting ya supaya kita enggak selalu halu tentang masa depan sedangkan saat ini aja belum selesai. Oke, botol-botolnya jangan dibuang,
Kita bisa bikin tester, bikin sampel, bikin kado. Ntar mau di-stikerin lagi juga bisa itu botol, stiker-stiker lucu ya. Sambil nge-labelin ini tuh isinya apa sih, biar yang menerima kado hasil DIY dari kita, ini produktifnya, tahu ini buat apa. Oke, thank you semangat berbaginya. Thank you yang udah hadir on time dan survive hingga akhir dan ngingetin timnya untuk kemudian hadir bersama kita. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Selamat pagi. Bye-bye. Assalamualaikum.